Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikroprosesor. Yang pertama, instruksi mikroprosesor. Pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan sebuah alat yang bekerja sebagai pusat pengendalian dan pengolahan pada suatu sistem komputer dengan skala mikro. Selain disebut dengan mikroprosesor, kadang pula mikroprosesor disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Setiap komponen pembentuk sistem mikroprosesor dibangun dari rangkaian-rangkaian gerbang digital. Antar komponen dihubungkan dengan sistem jalur data atau databus. Untuk menuju komponen digunakan jalur alamat atau address bus. Dan untuk sinkronisasi kerja antar komponen digunakan jalur kontrol atau control bus. Seperti pada tubuh manusia, pada sistem mikroprosesor untuk memanfaatkan atau memfungsi komponen dilakukan melalui instruksi atau perintah yang dikirim dari pusat pengolahan yang disebut arithmetic logic unit. Kemudian pengertian instruksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, instruksi diartikan sebagai perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan untuk melaksanakan suatu tugas. Memberi instruksi berarti memberi perintah atau arahan yang di dalamnya terdapat aturan-aturan teknis, prosedur dan capaian pelaksanaan instruksi yang diharapkan. Pengertian instruksi atau perintah dalam bahasa assembler terdiri dari susunan kode biner yang membentuk tata cara dan tata kelola operasi hardware mikroprosesor. Kode biner digunakan sebagai dasar pembentuk instruksi dengan alasan bahwa sebuah mikroprosesor secara hardware hanya mengenali dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Banyaknya instruksi persatuan waktu biasanya diukur dalam detik instruction per second atau IPS, adalah sebuah ukuran kecepatan proses dari prosesor sebuah komputer. IPS ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang dicapai oleh sebuah prosesor dalam melaksanakan instruksi untuk setiap detiknya. Hal tersebut juga dijadikan patokan pengukuran kecepatan operasi sebuah aplikasi karena antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya memiliki kecepatan yang berbeda. Kode instruksi. Mikroprosesor Z80 CPU dapat mengoperasionalkan 158 macam tipe instruksi, termasuk 78 buah instruksi yang dimiliki mikroprosesor 8080A CPU. Dalam mikroprosesor Z80, beberapa macam instruksi tersebut yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya yang berarti. Yang pertama, mengisi dan menukar. Instruksi mengisi dan menukar isi dari register atau memori dibutuhkan pengalamatan yang diikutsertakan ke dalam setiap instruksi. Alamat tersebut digunakan untuk menunjuk sumber data dan tujuan data yang diinginkan. Yang kedua, transfer block. Instruksi transfer block yang sangat baik untuk memindahkan sejumlah data. Instruksi beroperasi dengan 3 register, yaitu yang pertama HL penunjuk lokasi sumber, yang kedua DE penunjuk lokasi tujuan, yang ketiga BC adalah byte counter. Setelah pemrogramer menganalisis 3 register tersebut, salah satu dari keempat instruksi RDI atau load dan increment dapat digunakan dan sebagai penunjuk alamat yang bergerak 1 byte ke penunjuk lokasi asal data oleh HL dan penunjuk lokasi tujuan oleh DE. Yang ketiga, aritmatika dan logika, atau bisa disingkat menjadi ALU, Arithmetic and Logic Unit, adalah bagian mikroprosesor yang berfungsi melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Operasi aritmatika meliputi operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi logika yang dapat dilakukan oleh ALU meliputi logika AND dan OR. ALU melakukan operasi aritmatika pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Kemudian yang keempat, putar dan geser. Fitur utama dari instruksi putar dan geser pada mikroprosesor Z80 adalah untuk memutar atau menggeser data dalam akumulator atau data yang berada dalam setiap register general purpose atau lokasi memori. Instruksi putar dapat diterapkan untuk memutar data dalam register atau memori ke arah kiri atau ke arah kanan, dan untuk instruksi putar dapat melibatkan carry pada flag atau hanya terbatas dalam register itu sendiri. Sedangkan instruksi geser pada prinsipnya juga hampir sama, yaitu menggeser data dalam register atau memori ke arah kiri atau ke arah kanan, dan untuk instruksi geser dapat melibatkan carry pada flag atau hanya terbatas dalam register itu sendiri. Yang kelima, bit manipulasi. Kemampuan untuk
kemampuan untuk set, reset, dan menguji bit individu dalam register atau memori lokasi yang dibutuhkan di hampir setiap program. Manipulasi bit memungkinkan untuk mengubah isi bit dalam register flag, yaitu dengan tujuan fasilitasi perangkat lunak atau pemanggilan rutin tertentu. Indikasi kontrol kondisi eksternal atau data dikemas ke lokasi memori membuat pemanfaatan memori yang lebih efisien. Yang keenam, jump, call, dan return. Instruksi ini berfungsi untuk melayani permintaan program untuk melakukan lompat dari satu alamat ke alamat tertentu, panggilan untuk sebuah rutin, dan kembali ke program utama saat rutin yang dipanggil telah selesai tugasnya. Instruksi melompat yang dilaksanakan di Z80 CPU adalah sebuah cabang di dalam program, di mana program counter 16 bit memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh salah satu dari 3 yang tersedia mode pengalamatan. Yang ketujuh, input atau output. Mikroprosesor Z80 memiliki serangkaian instruksi input dan output. Pengalamatan dari perangkat input atau output dapat berupa absolut atau langsung menggunakan register C. Dalam register mode pengalamatan tidak langsung, data dapat ditransfer antara perangkat input atau output dan salah satu register internal. Selain itu, 8 blok instruksi transfer telah dilaksanakan. Instruksi-instruksi ini mirip dengan transfer blok memori. Yang ke-8, dasar kontrol CPU. Beberapa tujuan secara umum instruksi kontrol CPU meliputi instruksi NOP, merupakan instruksi yang tidak melakukan apa-apa. Instruksi HALT menghentikan CPU sementara. DI dan EI adalah operasi interupsi yang diterima digunakan untuk mengunci atau mengaktifkan instruksi. Kemudian mikroprosesor. Di dalam komputer terdapat central CPU, Central Processing Unit atau CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kemudian terdapat memori utama yang berfungsi sebagai penyimpan data. Kemudian terdapat input atau output yang berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Kemudian terdapat sistem interconnection yang merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input atau output. Arsitektur komputer secara umum menurut von Neumann terdiri atas beberapa komponen, yakni mikroprosesor sebagai pusat, memori, port input-output, serta bus. Kemudian arsitektur mikroprosesor atau CPU adalah otak yang merupakan pengendali utama semua operasi dalam sistem komputer. Mikroprosesor mengambil instruksi biner dari memori, menerjemahkannya menjadi serangkaian aksi dan menjalankannya. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi biner yang akan dijalankan oleh mikroprosesor, serta data yang digunakan untuk bekerja. Port input atau output adalah komponen yang menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat luar, yaitu hard disk, printer, keyboard, monitor, dan lain-lain. Bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan ketiga komponen di atas. Yang pertama adalah ada bus alamat, yaitu kumpulan konduktor yang membawa kode-kode alamat dari mikroprosesor ke unit-unitnya dan memiliki sifat aliran satu arah. Yang kedua, bus data, kumpulan konduktor yang membawa kode-kode instruksi atau data dari mikroprosesor ke unit-unitnya atau sebaliknya, dan memiliki sifat aliran dua arah. Yang ketiga, bus kontrol, kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal kontrol. Kemudian tugas utama dari mikroprosesor adalah mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data dari dan ke memori, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi, menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor, dan yang terakhir mengerjakan fungsi-fungsi operasional, operasi, logika, dan aritmatika. Mikrokomputer dan mikrokontroller. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor atau CPU dengan memori utama atau main memory dan antarmuka input-output atau input-output interface yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Microcontroller adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah integrated circuit atau IC, di mana di dalam IC terdapat komponen-komponen penting yang ada pada komputer pada umumnya seperti komputer Central Processing Unit atau CPU, RAM, ROM, port, input-output. Berbeda dengan PC yang umumnya dirancang untuk digunakan secara umum. Mikrokontroller sendiri biasanya dirancang hanya untuk mengerjakan tugas atau fungsi yang khusus saja atau special purpose, yaitu mengontrol sistem tertentu. Sekian materi mikroprosesor dari saya. Terima kasih.